Selamat pagi semuanya, selamat pagi Miss Yulinda sebagai dosen pengampu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 kelas ABT 1B pagi akan mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah materi ruang lingkup administrasi dan manajemen di mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen. Yang pertama, kita bisa lihat pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, administrasi ini punya peranan yang penting, yang sangat krusial dalam semua aktivitas organisasi. Adapun pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lainnya yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Di sini pengertian menurut para ahli bisa kita lihat ada 5 ahli, yaitu George R. Terry, 2 Arthur Krieger, 3 Sondang Pesiagian, 4 Wilbert Sialahi, 5 William Leffingwell, dan Edwin Robertson. Di sini kita bisa baca juga yang pengertian manajemen. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengolah dan mengatur agar tersusun secara rapi. Adapun juga pengertian manajemen menurut para ahli. Di sini ada 7 ahli. Nah, ruang lingkup administrasi itu ada apa aja sih? Yang pertama, kegiatan pengumpulan. Maksudnya apa? Maksud dari kegiatan pengumpulan ini, di mana karyawan mencari dan mengumpulkan data informasi yang detail, lalu menyimpannya agar dapat digunakan di lain waktu pada saat kita butuhkan. Yang kedua, kegiatan pencatatan. Maksudnya apa? Yaitu setelah berhasil mengumpulkan data, karyawan yang mengumpulkan data, karyawan yang mencatat, menyimpannya dengan baik, dan mengirimnya ke bagian lain untuk diproses jika diperlukan. Yang ketiga, kegiatan administrasi. Maksud dari kegiatan administrasi ini, karyawan yang menganalisis data administrasi yang ada guna memperoleh hasil atau kesimpulan dari data tersebut. Yang keempat, kegiatan penyimpanan. Maksudnya, karyawan yang melindungi data-data tersebut dengan cara menyimpannya pada dokumen atau arsip sehingga suatu saat dapat kita temukan kembali jika kita membutuhkannya. Yang terakhir, pengiriman aktivitas, di mana karyawan yang mengirim data atau file dari pemangku kepentingan internal dalam organisasi atau pemangku kepentingan eksternal di luar organisasi ke departemen lainnya. Nah, setelah kita melihat ruang lingkup administrasi, kita juga lihat tujuannya. Apa tujuan dari ruang lingkup administrasi tersebut? Tujuan jangka pendeknya yaitu tujuan administrasi yang spesifik. Maksudnya memiliki ruang lingkup yang kecil dan kualifikasi sasarannya juga terbatas. Di mana biasanya dibuat oleh subdepartemen organisasi untuk melaksanakan perintah administrasi di setiap subdepartemen organisasi. Nah, tujuan yang jangka panjang yaitu tujuan administrasi yang ideal. Maksudnya biasanya memiliki kualifikasi yang tidak terbatas untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun ruang lingkup administrasi terdiri dari beberapa unsur. Nah, yang pertama, organisasi. Organisasi ini tempat karyawan melakukan aktivitas manajemen dan dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Yang kedua, manajemen.
yaitu manajemen administrasi yang melibatkan manajer dan operator. Yang ketiga, communication. Maksudnya, cara mengkomunikasi informasi yang digunakan untuk menghubungkan dan berkoordinasi antar anggota organisasi atau antar berbagai organisasi. Yang keempat, personal atau personil, maksudnya pengguna tenaga kerja yang bertanggung jawab atas manajemen organisasi. Nah, dalam sistem kepegawaian terdapat proses yang saling terkait, yaitu rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, otoritas pegawai dan pemberhentian pegawai maksudnya. Yang kelima, keuangan. Yang kelima, materi. Materi di mana unsur administrasi meliputi kegiatan pencatatan, perencanaan, organisasian, dan pengawasan kegiatan pengadaan barang. Nah, sebelum materi itu ada keuangan, tapi saya kelupaan mungkin taruhnya. Maksudnya keuangan ini modal atau dana yang kita gunakan untuk tujuan manajemen bisnis. Nah, yang ke pengurus administrasi ini maksudnya unsur-unsur administrasi termasuk unsur-unsur administrasi keuangan dan urusan administrasi juga gitu. Yang terakhir, humas, yaitu elemen-elemen manajemen tentang bagaimana organisasi berinteraksi dengan baik pada publik atau masyarakat atau konsumennya. Nah, di sini juga ada unsur manajemen. Tadi kan unsur ruang lingkup dari administrasi ini, unsur dari manajemennya. Yang pertama, man atau sebagai kita, manusia. Yang kedua, uang, money, itu kayak seperti dana atau keuangannya. Terus material sebagai barang-barang apa yang kita gunakan. Baru mesin apa juga, metode apa yang kita gunakan dalam manajemen sesuatu. Metode apa? Keenam, market. Market ini maksudnya marketing yang kita gunakan. Waktunya apakah efisien nggak dengan manajemen kita atau kekurangan atau kelebihan informasi. Nah, informasi yang ini harus jelas dalam menjalankan manajemen dalam organisasi. Nah, ruang lingkup manajemen. Menurut Dr. Andes Soekarno K. menggolongkan administrasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, administrasi negara. Negara atau public administrasi adalah administrasi yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umum suatu negara. Administrasi negara meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu administrasi pemerintah negara. Yang pertama adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi administrasi sipil dan administrasi militer. Nah, maksudnya administrasi sipil ini seluruh kegiatan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh angkatan bersenjata gitu maksudnya. Maksudnya sipil ini seluruh kegiatan yang dilakukan oleh departemen mulai dari kegiatan kelurahan sampai dengan MPR. Nah, yang militer, kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan oleh angkatan yang bersenjata. Maaf tadi kebalik, saya lupa juga tadi banyak. Yang kedua, administrasi perusahaan negara, yaitu administrasi yang diselenggarakan dalam organisasi perusahaan milik negara berupa BUMN atau badan usaha milik negara seperti Perum, Perjan, PN, dan P.
Nah, ruang lingkup manajemen dalam administrasi swasta atau privat administrasi, di mana seluruh kegiatan dan tindakan swasta yang tujuan utamanya untuk kepentingan sendiri atau golongan. Administrasi swasta meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, administrasi negara atau business administration adalah seluruh kegiatan dan tindakan swasta di bidang niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau golongan. Yang kedua, administrasi non-niaga atau non-bisnis administrasi adalah seluruh kegiatan dan tindakan swasta di bidang usaha sosial dan budaya. Nah, yang ketiga, ruang lingkup manajemen di administrasi internasional atau international administration adalah seluruh kegiatan dan tindakan dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional untuk memenuhi kepentingan negara-negara anggotanya. Administrasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, administrasi niaga internasional atau Business International Administration adalah seluruh kegiatan dan tindakan dari organisasi internasional dalam perniagaan atau perekonomian, misalnya OPEC atau MII. Yang kedua, administrasi non-niaga internasional adalah seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional di bidang usaha-usaha sosial, budaya, maupun kemasyarakatnya, misalnya UNICEF. Nah, ini saja yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan. Terima kasih, selamat pagi.